Melalui mekanisme reissue yang kita lakukan pada tanggal 5 Desember 2022 yang lalu, Bank Indeks sudah memenuhi ketentuan 3T. Jadi per posisi 31 Desember 2022, modal inti minimum Bank Indeks sudah 3 triliun. Oke, baik. Ini dicapai dalam waktu sekitar 3 bulan saja ya Pak ya, karena bulan September 2023 ini masih sebesar 2,09 triliun rupiah ya Pak ya, ini luar biasa tentunya. Nah, kemudian kalau kita mengacu kepada skema penambahan modal yang disiapkan oleh pemegang saham perseroan begitu ya, artinya seberapa besar injeksi modal tambahan yang akan diterima oleh Bank Indeks Selindo? Jadi injeksi modal baru yang dari shareholder itu adalah totalnya dari 750 miliar. Oke, baik, 750 miliar. Ya. Nah, kemudian disebutkan juga begitu Pak, bahwa dana hasil penambahan modal di Bank Indeks ini antara lain juga akan dialokasikan untuk pengembangan core digital banking. Nah, seperti apa rencananya Pak? Karena memang kalau kita berbicara terkait dengan digital banking ini adalah sesuatu yang sangat hits begitu ya akhir ini, dan ini juga sudah dipertimbangkan oleh Bank Indeks Selindo. Seperti apa Pak? Betul, jadi penambahan modal itu tentunya kita buatkan untuk sebagai investasi yang produktif. Salah satunya adalah kita investasikan digital core banking. Kenapa kita menuju ke digital core banking? Karena pelayanan kepada customer lebih mudah, lebih luas dan lebih efisien dengan adanya digital. Kemudian dengan digital banking ini juga kita juga bisa leverage, customer bisa leverage internet banking kita lebih mudah, kemudian mobile banking kita lebih mudah. Jadi kita tetap mau menjadi bank konvensional SME, namun didukung oleh teknologi. Oke, tetap menjadi bank konvensional tapi tetap didukung oleh tadi ya digitalisasi juga. Betul. Begitu ya. Nah, tapi di satu sisi begitu Pak, apakah memang sudah tergambarkan apakah artinya ada suatu potensi di suatu hari begitu akan beralih menjadi full bank digital? Kita tetap fokus kepada kekuatan kita, yaitu fokus di SME. Oke. Kita maunya adalah didukung oleh teknologi. Karena visi dari Bank Indeks kita memang kepengen menjadi salah satu SME pilihan yang didukung oleh teknologi dan digitalisasi, tentunya mempermudah layanan kepada customer. Oke, baik, karena tadi fokusnya SME, small medium enterprise begitu ya, sehingga artinya juga tadi tetap masih membutuhkan mungkin kantor-kantor cabang juga. Begitu ya Pak ya, tadi secara konvensional juga artinya masih dibutuhkan karena bisa lebih dekat juga kepada masyarakat. Betul, karena kami juga melayani 3 generasi Pak. Yaitu karena generasi dari mungkin baby boomers tetap memerlukan mereka datang ke cabang. Nah, kedua generasi X juga sekarang beralih kepada digital. Kami menyambut generasi Z dengan full digitalisasi. Jadi kita combine bertiga. Artinya tetap tadi idealnya balik lagi tadi ya, idealnya adalah bank konvensional tapi juga disertai dengan layanan-layanan secara digital. Betul, ya Pak ya. Betul sekali. Baik. Nah, tapi kalau kita lihat begitu ya, pandangan kepada tren ataupun juga tantangan di sepanjang tahun 2023 ini dari Bank Indeks Selindo sendiri melihatnya seperti apa Pak? Strategi apa yang disiapkan untuk menghadapi kondisi di tahun 2023? Iya, seperti kita ketahui semua ya, 2023 ini kan menjadi tahun yang cukup menantang ya, karena kondisi global dengan naiknya suku bunga, kemudian inflasi yang cukup tinggi di beberapa negara. Namun kita tetap Bank Indeks optimis, namun tetap waspada. Kita jalanin proses bisnis ini dengan governance yang baik dan tetap prudent. Oke, baik. Tapi dari pandangan Anda Pak, sebetulnya tantangan utama di tahun 2023 ini yang dirasakan oleh industri perbankan, khususnya dalam Bank Indeks Selindo seperti apa? Ini adalah kondisi di mana belum terlalu pulih dari pandemik beberapa sektor usaha, karena baik secara langsung maupun tidak langsung ini terdampak. Kemudian disertai juga adanya kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini tentunya di mata perbankan ini akan menggerus NIM, net interest margin. Ya, karena kecepatan kenaikan suku bunga di DPK akan lebih cepat daripada kenaikan suku bunga pinjaman. Tentunya. Inilah yang menjadi tantangan yang harus kita manage. Oke, baik. Tapi di satu sisi banyak yang menyebutkan begitu ya, bahwa dengan resesi di tahun 2023 yang akan terjadi secara global, dan ini pun juga sebetulnya sudah direvisi begitu ya, bahwa di tahun 2023 mungkin akan lebih baik ketimbang perkiraan sebelumnya. Tapi di sisi lain juga ketahanan Indonesia tentunya selain dari sisi mungkin komoditas, tapi juga dari sisi adalah UMKM ini sendiri. Dan Bank Indeks Selindo juga akan berfokuskan kepada UMKM begitu, sehingga apakah Anda melihat ini sebagai opportunity atau kekuatan begitu ya bagi Bank Indeks Selindo untuk bisa terus
meningkatkan profitabilitas di tahun 2023? Ya, benar sekali. Karena kita masuk di lini-lini bisnis yang kami kuasai, yang kami juga mampu, dan juga kita masuk kepada lini perusahaan ataupun lini usaha yang bertumbuh. Kita juga memanfaatkan momentum-momentum yang pertumbuhan di Indonesia khususnya. Karena seperti tahun 2022 juga pertumbuhan ekonomi juga baik. Ya. Jadi kita juga lihat 2023 mudah-mudahan juga seperti itu, dan kita manfaatin pertumbuhan ini untuk kita secara kredit juga kita bertumbuh.